Oke, selamat datang para wadurs dimanapun Anda sekalian berada. Hari ini kita mau melihat video-video Arsa ya, anak saya sematawayang ini, dan reaksinya ketika anak saya ini menelepon saya tapi saya tidak bisa dihubungi. Nah, nanti ada beberapa dokumentasi video yang berhasil saya rekam ya. Oke ya, bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel Wadud Sanjaya ya, channel ini adalah sebuah channel yang penuh dengan berbagai macam dokumentasi ya, berbagai macam video. Jadi jangan bingung, kalau Anda bingung ya wajar, Anda boleh masuk melalui playlist. Nah, di sana sudah saya bagi-bagi dalam beberapa playlist, mulai dari musik ya, kemudian ada menggambar juga ada di sana, unboxing dan lain-lain lah. Pokoknya Anda cek saja sendiri. Silakan klik tombol subscribe-nya. Ya, tombol subscribe-nya, kemudian like, subscribe ya tentunya, supaya channel ini berkembang. Ya, pada kesempatan video kali ini tetap pada fokus pada perkembangan anak saya. Ya, anak saya laki-laki ini namanya Arsa. Nah, ini adalah video call setiap pagi ya. Jadi setiap pagi itu saya dan anak saya itu rutin untuk video call bersama dengan istri saya yang ada di kampung. Ya, untuk sekedar untuk menanyakan kabar, untuk melepas kangen gitu ya. Karena kita kan LDR, long distance relationship ya. Kita berjauhan untuk sementara waktu. Nah, jadi kita sering luapkan isi hati melalui video call seperti ini ya, sambil melihat anak saya reaksinya seperti itu ya. Nah, ini baru kemarin itu beberapa hari yang lalu itu anak saya itu sempat mengalami tidak enak badan ya, kurang sehat, sempat susah makan. Nah, pada akhir-akhir ini sudah mulai kembali, nafsu makannya sudah mulai kembali. Dan ini adalah video ketika anak saya mau dikasih obat ya. Ya, dia itu pintar sekali. Ketika dia dikasih obat itu dia tahu, kemudian dia itu berusaha untuk menutup mulutnya dengan geget atau menggigit sesuatu, misalnya itu. Seperti hal tersebut itu. Nah, seperti itu. Nah, ini dilakukannya untuk menghindari obat yang akan dimasukkan itu. Nah, bisa Anda amati di sana. Dan saya dari telepon itu memberikan motivasi ya, supaya anak saya ini bisa mau untuk menerima obat tersebut gitu. Nah, seperti itu. Nah, beberapa kali dicoba itu anak saya meronta-ronta seperti itu, menolak pemberian obat dari mamahnya. Nah, sampai menangis ini ya. Sampai terkadang kita sebagai orang tua juga antara tega dan enggak tega gitu ya. Jadi tetap obat itu harus masuk bagaimanapun caranya ya. Nah, ada trik yaitu dengan memberikan gula ya. Gula. Jadi sebelum obat itu diberikan itu ada gula yang disuapkan gitulah istilahnya. Kemudian di urutan berikutnya obatnya masuk. Nah, ini akhirnya masuk ya obatnya. Meskipun banyak yang tumpah juga, tapi ya paling tidak ada beberapa obat yang berhasil untuk masuk. Demikian. Nah, akhirnya bisa masuk. Ini dikasih minum. Dikasih minum. Nah, ini ada sisa gula. Sisa gula yang tadi untuk itunya. Nah, seperti itulah. Ya, jadi kita sebagai orang tua harus pintar-pintar mengakali bagaimana supaya anak tersebut bisa meminum obatnya. Ya. Jadi bagaimana dengan teman-teman sekalian yang punya anak-anak di rumah? Kalau Anda punya pengalaman yang berbeda, silakan share-share ya, supaya kita juga saling bertukar pemikiran tentang bagaimana cara memberikan obat kepada anak, khususnya anak yang masih balita. Begitu ya. Nah, seperti itulah ya, hiruk pikuk atau kesibukan
istri saya dalam menjaga anak-anaknya. Anaknya saja, anaknya cuma satu. Nah, ini adalah di video berikutnya, ini adalah masih kegiatan rutinitas pagi. Ya, ini saya posisi sudah ada di tempat saya bekerja di kantor saya. Nah, ini Arsa ini sarapan ya. Dikasih spaghetti ya. Ini mamanya memberikan asupan spaghetti dengan bakso ya. Nah, jadi ini bakso dan apa ya, lupa saya. Itu apa itu nama, keju ya. Spaghetti dicampur dengan keju. Spaghetti dicampur dengan keju. Nah, ini menjadi salah satu juga makanan favoritnya Arsa ini. Salah satu makanan favoritnya Arsa, keju. Nah, dia sudah mulai mandiri dalam makan ya, sudah bisa memakai sendok meskipun dia tidak terlalu sempurna, masih agak nyepret-nyepret di mana-mana, tapi paling tidak dia sudah berusaha belajar ya. Belajar dan tidak masalah ya kalau tidak sempurna itu. Nanti akan lama-kelamaan dia akan tahu sendiri gimana caranya yang baik gitu. Nah, seperti itulah. Jadi posisinya di kamar ya. Jadi kamar itu adalah area yang sangat penuh dengan aktivitas, itu istilahnya. Hampir semua 80% itu aktivitas dilakukan di kamar. Mulai dari makan, ganti baju, bermain kadang juga di kamar ya. Jadi melihat anak saya ini sudah mau makan dengan sangat lahap, itu sudah cukup membuat kita tenang ya. Membuat apa ya, istilahnya sudah sehat lah gitu intinya. Kalau anak sudah bisa makan dengan lahap, itu artinya anak itu sehat ya, daripada susah makan ya. Nah, ini video berikutnya. Satu. Ini minum obat juga ini sepertinya ya. Minum obat juga. Minum obat. Manis, ini gulanya masih di sini ya. Obat apa ya? Kapan hari sempat panas, flu, pilek gitu ya. Memang musimnya musim pancaroba. Musim pancaroba. Nah, ini adalah video berikutnya. Ini Arsa ini ketika dia mencari saya. Nonton bola aja ya. Ya, dia pengen telepon saya. Papa makan di luar sama teman-teman. Tapi saya berada di lantai ground di sebuah mall, jadi saya tidak bisa dihubungi, tidak ada sinyal di sana. Bola aja ya. Jadi anak saya ini pengen sekali menelpon saya gitu. Iya, papa lagi di luar. Nanti ya callnya ya. Telepon papa nanti ya. Papa di luar. Enggak, papa nggak bisa ditelepon. Nah, itu tadi. Nah, akhirnya setelah saya sedikit naik ke lantai yang lain, nah itu di sana ada sinyal, kemudian saya menelepon anak saya ini, mau video call. Nah, akhirnya sedikit terpuaskan lah si Arsa ini ya. Bisa Anda lihat itu di video ya, sudah mulai tenang, nggak nangis-nangis lagi. Ya, saya tunjukkan lokasi saya berada. Saya berada di sebuah mall. Jadi suara juga tidak begitu terdengar jelas dan sinyal juga tidak terlalu stabil. Ya. Di salah satu mall di Surabaya. Ketika itu saya sedang bertugas untuk mengambil souvenir untuk wisuda. Nah, anak saya sudah mulai senang, sudah mulai tenang. Bisa menelpon bapaknya gitu ya, bisa melihat wajahnya bapaknya itu. Nah, itulah suka dukanya ketika kita tuh berjauhan dengan anak dan istri ya, seperti itu ya. Semuanya bisa terlampiaskan dengan adanya kecanggihan teknologi gadget dengan video call ini ya. Untuk WhatsApp ini sudah sangat bagus untuk privasi ya. Jadi ketika kita video call itu kita rekam gitu, suaranya tidak bisa keluar ya, hanya gambar seperti ini saja. Sebetulnya bisa sih dengan cara yang lain bisa, tapi saya nggak mau lah ya, biar gini aja.
Nah, begitulah akhirnya kita bisa bertelepon ria dengan anak dan istri saya di desa. Dan sebentar lagi nanti hari Sabtu saya mudik ya, dan nanti kita akan tunjukkan video-video dokumentasi bersama perjumpaan saya dengan anak dan istri saya, nanti apa yang akan kita lakukan. Nanti teman-teman bisa terus mengikuti keseruannya di channel Waduk Sanjaya ya. Dokumentasi jalan-jalan, bermain dengan anak dan keluarga, nanti bisa teman-teman juga nikmati di channel Waduk Sanjaya. Oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ya, untuk perkembangan channel ini ke depan lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.